Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum, Nadia. Iya, Pak. Waalaikumsalam, Pak Sparta. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Baik. Bapak apa Ya, kabar, Pak? baik, alhamdulillah udah lama nggak bimbingan ya. Iya, Pak. Saya kemarin ada itu apa lembur Hah? di kerjaan. Oh iya. Sekarang udah sampai di mana itunya apa skripsinya? Saya kemarin Nanti udah lanjutin sampai bab 2, Pak, tapi masih iya, belum semuanya sih, Pak. udah coba bisa buka nggak sampai di mana tuh pengen lihat. Nah, ya, Pak. Saya buka dulu. Oke. Cepat lu selesai langsung ujian sempro aja. Iya, Jangan Pak. Saya lama ya. Jangan lama-lama. Skripsi tiap hari dikerjain ya. Tiap hari dikerjakan skripsinya dilihat di minimal satu hari itu minimal membacanya sama mengoreksi tulisannya. Iya, Pak. Bentar ya, Pak. Iya. Udah kelihatan, Pak? Ada di Bapak. Belum, mungkin lagi loading kali, belum. Oh, udah. Oh, di gedein lagi Mbak Nadia, digedein dikit. Di apa di gedein di zoom lagi dikit, biar kelihatan. Iya, Pak. Bentar. Agak ini. Bapak yang hari ini cuma berdua saya aja, Pak, atau gimana, Pak? Udah saya undang semua, mungkin yang datang baru kamu ya. Karena itu Oh, bisa gitu. biasanya nyusul kali. Kita undang semua dari Kasore sama anak S2 juga undang. Soalnya minggu lalu kayaknya belum ada juga ya, Pak. Minggu Saya lalu lihat. nggak ada satupun yang datang. Oh, gitu. Satupun nggak ada yang datang minggu lalu. Sama Sabtu sebelumnya juga sama, nggak ada yang datang satupun. Hmm. Nah, ini udah besar belum, Pak, di Bapak? Udah. Ini kemarin kan Bapak ada revisi yang apa? Penelitian terdahulunya ya, Pak. Ya, Udah saya masukin di sini. Ini kan ada beberapa penelitian sebelumnya. ya, Ini untuk menguji pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas itu dari penelitian dilakukan oleh Kecher dan Olaiwola ya. 2014, Hasan et al. Ini bab 2014. satu nih ya. Iya, masih bab 1. Ya, ya. Bab satu bukannya Yang ini kau perbaiki nih ya. iya, Ya, yang kemarin kan Bapak minta iya, yang penelitian sebelumnya tuh. iya, Nah, ini mereka menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan itu antara rasio struktur modal terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Terus ada serta penelitian yang dilakukan oleh Niluh Mada Wiwik Oktaviani, Ibu Sti Bagus Wiswana tahun 2018 dan Nono Supriyatna tahun 2016 itu menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan ukuran perusahaan secara signifikan, mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas. Namun pertumbuhan penjualannya ini dia tidak berpengaruh signifikan, itu tidak mampu memoderasi pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas perusahaan. ya, Terus terus ada lagi yang dilakukan penelitian oleh Nimade Yuli Sawitri, Made Ari Wahyuni, dan Gede Adi Yuniarta tahun 2017 itu meneliti pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan terhadap profitabilitas, menghasilkan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.
Sedangkan penelitian yang dilakukan Ida Ayu Kade Trisia Andayani dan Ketut Alit Suwardana tahun 2018 itu dia menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan itu tidak berpengaruh pada struktur modal perusahaan. Struktur aktifanya juga tidak berpengaruh pada struktur modal. Itu menunjukkan bahwa tingkat aktiva tetap yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh pada struktur modal. Kalau saya lihat dari penelitian sebelumnya, Pak, itu kalau struktur modal terus kinerja keuangannya berpengaruh signifikan, tapi dari tingkat penjualan itu rata-rata dia tidak berpengaruh terhadap tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Itu. Terus ini dia. Gimana, Pak? Terus. Nah, ini kan kemarin Bapak revisinya cuma ini aja, Pak. Terus sama dilanjutkan ke bab 2. Iya. Oh iya, rumusan masalahnya juga udah direvisi, Pak. Jadi yang ini. Oh iya. Tujuan juga 4 ya. Iya, Tujuan juga 4. tujuannya juga 4. Iya, terus. Manfaatnya juga sama ya, Pak? Ikutin Iya. yang tujuannya juga kan, 4 juga. Nah, untuk bab 2-nya, ini yang pertama ada landasan teori, itu struktur aktiva. Kalau manfaat itu nanti ini manfaat bagi manajemen apa, manfaat bagi praktisi apa, manfaat bagi pengembang ilmu seperti apa kan. Itu manfaatnya. Oh, berarti saya ganti lagi ya, Pak. Berarti manfaatnya manfaat bagi praktisi. Bagi praktisi, bagi manajemen, bagi pengembang ilmu, atau penelitian berikutnya gitu. Dan peneliti berikutnya ya. Iya. Oke, Pak. Terus lanjut bab 2, itu ada landasan teori. Yang pertama saya membahas struktur aktiva dulu. Di sini dalam dunia bisnis tentunya tak terlepas dari perhitungan keuangan. Aktiva itu dianggap sebagai komponen yang krusial dan penting bagi kelancaran bisnis dan keberlangsungan perusahaan. Aktiva itu adalah segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha. Kekayaan tersebut bisa berupa hak atau benda yang dikuasai oleh dan telah diperoleh perusahaan dari kegiatan atau transaksi di masa lalu. Di sini ada menurut Brigham dan Houston 2006, perusahaan yang asetnya memadai atau asetnya memiliki perbandingan aset tetap jangka panjang lebih besar akan menggunakan hutang jangka panjang lebih banyak karena aset tetap yang ada dapat digunakan sebagai jaminan hutang. Maka dapat dikatakan aset dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar hutang jangka panjang yang dapat diambil dan hal ini akan berpengaruh terhadap penentuan besarnya profitabilitas yang diperoleh. Jadi semakin besar struktur aktivanya, itu akan semakin besar juga profitabilitas yang diperoleh. Aktiva tetap ini dapat dijadikan jaminan dalam melakukan pinjaman uang dan karenanya dapat mereduksi biaya dari kesulitan keuangan dan ini akan semakin meningkatkan kapasitas tingkat utang yang dapat menguntungkan perusahaan. Ya, terus. Kebijakan alternatif dari pendanaan aktiva lancar dan aktiva tetap mempunyai pengaruh terhadap risiko keuangan. Pertumbuhan penjualan yang terjadi bertahun-tahun itu mendorong terjadinya investasi dalam transaksi kas, piutang, dan persediaan secara spontan itu akan naik. Pertumbuhan penjualan jangka panjang akan memerlukan pertumbuhan investasi jangka panjang dan aktiva lancar yang merupakan bagian permanen dari aktiva lancar. Itu sumbernya dari menurut Weston dan Copeland tahun 1994. Susunan aktiva ini aktiva tetap itu terdiri dari aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Informasi tentang keberadaan aktiva tetap berwujud yang dapat digunakan sebagai jaminan terhadap pinjaman perusahaan disebut sebagai struktur aktiva. Jadi semakin besar aktiva tetap, itu semakin besar juga peluang untuk memperoleh utang.
Perusahaan yang efisien dalam menempatkan aktiva akan menunjukkan tingkat perputaran yang tinggi, lebih disukai daripada yang rendah. Secara tidak langsung menyatakan bahwa nilai perusahaan yang meningkat memerlukan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Hal ini juga berarti apabila pemenuhan kebutuhan biaya internal rendah, karena adanya peningkatan beberapa aktiva, maka harus dilakukan upaya peningkatan pendanaan yang berasal dari hutang dan ekuitas. Yang kedua, itu ada kinerja keuangan. Untuk mendapatkan informasi atau gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan, yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kinerja keuangan juga adalah bagian penting bagi perusahaan karena di mana kita bisa melihat gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpun dananya maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Itu menurut Jumingan tahun 2006. Laporan keuangan juga disebut dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus rugi, laporan operasi, laporan surplus defisit, atau laporan profit dan loss adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Di laporan keuangan ini juga harus mencakup pos-pos seperti kayak pendapatan dari aktivitas operasi, surplus atau defisit dari aktivitas operasi juga, biaya keuangan, terus saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto dan surplus atau defisit neto untuk suatu periode. Ada lagi menurut Fahmi, itu kinerja keuangan ialah suatu analisis yang dilaksanakan untuk melihat sejauh manakah suatu perusahaan dalam melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan yang baik dan benar, sehingga bias diketahui bagaimana baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan yang dicerminkan pada prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini tentunya sangat penting bagi sumber daya yang dipakai secara optimal saat menghadapi perubahan lingkungan. Terus melalui pengukuran kinerja keuangan juga bisa dilihat efisiensi serta efektivitas perusahaan di dalam pengoperasian bisnis perusahaan selama periode akuntansi. Kita juga bisa lihat sasaran, standar, dan kinerja yang sudah diterapkan sebelumnya secara periodik. Analisis kinerja keuangan ini merupakan proses pengkajian yang kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, lalu menginterpretasi, dan memberikan sebuah solusi terhadap keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Tujuannya apa? Ini untuk menurut Munawir, tujuan dari kinerja keuangan ini untuk mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas ini menunjukkan sebuah kemampuan suatu perusahaan guna memenuhi kewajiban keuangan yang seharusnya segera dilaksanakan pada waktu ditagih. Terus untuk mengetahui tingkat solvabilitas itu menunjukkan sebuah kemampuan perusahaan guna memenuhi kewajiban keuangannya jika perusahaan tersebut dilikuidasi baik keuangan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Terus untuk mengetahui tingkat rentabilitas itu adalah yang sering dikenal dengan profitabilitas. Ini menunjukkan sebuah kemampuan perusahaan guna menghasilkan profit selama periode tertentu. Keempat, mengetahui tingkat stabilitas itu menunjukkan sebuah kemampuan perusahaan guna melakukan usahanya secara stabil yang diukur menggunakan pertimbangan kemampuan perusahaan guna membayar hutang-hutangnya serta membayarkan beban bunga dari hutang-hutangnya secara tepat pada waktunya. Yang ketiga, ini ada tingkat penjualan. Penjualan sendiri itu adalah aktivitas atau bisnis dalam menjual produk atau jasa. Aktivitas penjualan adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan, terutama tujuannya untuk meraih keuntungan.
Laporan keuangan juga tidak akan berarti jika tidak ada perbandingnya. Data membanding untuk rasio keuangan mutlak ada sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Salah satunya angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan itu misalnya ada total aktiva lancar dengan hutang lancar, total aktiva dengan total hutang, ataupun tingkat penjualan dengan laba dan seterusnya. Menurut Kusuma tahun 2011 menyatakan bahwa tingkat penjualan yang mencerminkan pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi nilai perusahaan karena pertumbuhan perusahaan merupakan sinyal yang baik yang merupakan respon positif dari investor sehingga perusahaan mendapatkan dana eksternal dengan lebih mudah. Trade-off teori menjelaskan bahwa perusahaan akan menggunakan dana eksternal apabila manfaat yang diperoleh perusahaan dalam menggunakan hutang itu lebih besar daripada pengorbanannya. Pada saat mengalami pertumbuhan penjualan, maka perusahaan akan membutuhkan tambahan modal untuk membiayai investasinya, sehingga perusahaan akan menggunakan dana eksternal berupa hutang. Dari penjualan dengan adanya penjualan yang tinggi, maka akan memudahkan bisnis untuk berkembang dengan pesat. Kesempatan pertumbuhan perusahaan juga memerlukan dana yang lebih besar. Jika dana internal perusahaan tidak mencukupi, maka perusahaan akan mencari dana eksternal termasuk hutang. Adanya pertumbuhan penjualan itu dapat memberikan sinyal yang baik karena manajemen dinilai memiliki prospek yang bagus dan dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Menurut Mukijed, itu penjualan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencari pembeli, mempengaruhi serta memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produksi atau produk yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Tujuannya itu apa? Ada 3, itu mendapatkan volume penjualan, yang kedua mendapatkan laba, dan menunjang pertumbuhan perusahaan. Untuk jenis-jenis penjualan itu dalam perusahaan, diantaranya ada T-selling, di mana penjualan yang dapat terjadi pada saat produsen dan pedagang besar memberikan keluasan pengecer untuk berusaha memperbaiki distribusi produk mereka atau biasa disebut jenis penjualan yang dilakukan oleh pedagang kepada grosir untuk dijual kembali. Kedua, ada missionary selling, itu penjualan ditingkatkan dengan mendorong pembeli guna membeli. Ketiga, technical selling, itu cara atau usaha untuk meningkatkan penjualan dengan cara memberikan saran kepada konsumen. Yang keempat, new business selling, itu jenis penjualan yang berusaha untuk membuka transaksi baru dengan mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Jenis penjualan ini kerap digunakan pada perusahaan asuransi. Kelima, ada responsive selling, itu ada 2 jenis penjualan utama pada penjualan, yaitu road driving dan retailing. Setiap tenaga kerja penjual memberikan reaksi terhadap permintaan. Jenis penjualan ini tidak menciptakan penjualan yang besar meskipun layanan baik dan membangun hubungan baik dengan pelanggan akan memicu pembelian ulang. Terus Ya, udah pas saya baru sampai di sini. penjelasan dari tingkat penjualan. Jadi profitabilitasnya belum saya masukin. Iya. Itu referensi udah kamu kutip ya. Setiap kalimat tuh kalau pakai referensi ya, pakai alinea itu. Iya, udah ada, Pak. Ada Saya ya. juga tulis sumber-sumbernya sih, tapi paling Iya. bawah. Jadi kalau
Ini saya buka lagi. Iya. Di sini nih, Pak. Baru dicatat biasa dulu. Oh iya, iya. Iya. Itu sumbernya di jurnal ya? Iya, ada dari jurnal, ada saya juga dari apa ya, yang dari Google Books itu Pak, yang apa? Di apa? Bentar, dari Google Books, Books Google. Google apa? Jadi Ibu, di Google tuh ada ibu, kayak ibu, buku, iya e-book gitu Pak. ibu. Ya. Mm-mm. Itu Ibu, saya kutip dari situ juga. iya. Apalagi yang mau kamu tanyakan punya dia? Kalau untuk bab satunya, saya Oh, udah iya, oke. bisa. Iya. Ada yang perlu direvisi lagi nggak Pak? Paling kan tadi manfaatnya itu ya Pak. Iya, iya. Udah cukup lah, udah cukup. Berarti kalau untuk bab 2-nya, Ngobrolnya ke kamu lanjutkan aja ya, lanjutkan dulu. kalau sampai profitabilitas itu selesai. Dilanjutkan ya. Mm-mm. Terus kalau gimana Pak? Ada Apa? yang perlu direvisi lagi nggak Pak? Itu kan urutan di bab apa di bab 2 itu urutannya pertama eh ground theory ya, ground theory-nya apa? Ground theory. Apa ke ground Hmm, theory? Apa ground theory itu? Maksudnya teori utamanya gitu Pak. Iya, struktur aktiva. Kamu apa? Itunya Kamu dependent variable-nya apa? Dependent variable-nya? profitabilitas kan. Stabilitas. Tapi saya belum masukin. Ground theory itu yang bisa menjelaskan hubungan variabel independen terhadap dependen. Ground theory bisa menjelaskan hubungan itu. Oh, berarti struktur aktiva. Enggak, Itu penjualan Pak. Karena duluan kan apa? di jurnal-jurnal sebelumnya apa namanya, penjualan itu kan rata-rata dia berpengaruhnya tidak signifikan terhadap profitabilitas. Bukan penjelasan itu bukan teorinya. Dasar teori apa dasar teori yang bisa menjelaskan masing-masing independen. Masing-masing independen itu bisa mempengaruhi dependen. Itu. Hmm, Saya contoh kamu kan independenmu apa saja? Independennya apa? Independennya. Independennya struktur aktiva, kinerja Kenapa sih? keuangan. Jadi ada nggak teori yang menjelaskan struktur aktiva itu yang pengaruh profitabilitas? Ada nggak teorinya? Teorinya Ada nggak teori yang menjelaskan struktur aktiva itu pengaruh profitabilitas? Teori apa tuh? sebentar. Hmm, Nah, mungkin kamu lihat di itu tuh lihat di manajemen keuangan. Di manajemen keuangan ada tuh manajemen keuangan apa terkait dengan ini risiko personal. Oh, di bukunya. Ya operating risk itu kan kalau makin banyak apa makin tinggi aktiva Aktivanya operasi, aktiva operasi makin maka makin bisa produktivitas makin tinggi kan. iya. Nah, dan juga risikonya makin tinggi gitu loh. Seperti risiko pandang manajemen keuangan ada tuh. Oh ya, nanti saya cari lagi Pak. Ya, Di ini. di keuangan ada tuh. Di keuangan itu yang menjelaskan itu. Jadi apa ada dua apa risiko kan, risiko leverage risk itu apa lagi itu. Di manajemen keuangan di sisi manajemen keuangan aja lihat. Jadi Nah, kalau itu dijelasin juga ya Pak di struktur aktiva itu iya ya. iya bukan di grand teorinya itu. Grand teori terkait dengan apa struktur aktiva, struktur aset sama struktur eh, struktur modal. Ada teorinya apa itu? Lihat di manajemen keuangan ya, Ya. manajemen keuangan. Ada situ. Kalau nggak manajemen keuangan apa itu? Operating leverage, sorry, operating leverage, operating leverage itu. Jadi operating leverage sama financial leverage itu. Hmm. Nah, itu ada operating leverage itu apa? Itu Grand teorinya teori operating leverage itu. Jadi operating leverage itu kalau makin tinggi apa tinggi Asetnya, aktivanya, sudah tiba tetap lebih tinggi maka kemampuan profitnya juga. pastinya makin tinggi cuman operating leverage risk itu makin tinggi ada tuh di manajemen keuangan ada ya
Iya, Pak. Gitu. Ya. Kalau di materi saya ini ada yang menurut Brigham ini Pak dan Houston. Itu habis grand teori itu kamu jelaskan masing-masing variabel. Dimulai dari variabel dependen dulu, mengenai profitabilitas. Kemudian habis itu independen variabel berikutnya jelaskan masing-masing independen itu mengenai konsep, teori, kemudian pengukurannya. Pengukuran kan macam-macam, nulisan ini pengukuran usul, ini pengukurannya. Kemudian makna dari pengukurannya itu masing-masing variabel itu. Habis itu penelitian sebelumnya. Habis penelitian relevan, habis penelitian relevan, itu kerangka pemikiran. Habis kerangka pemikiran itu hipotesis. Hipotesis itu menjelaskan secara teori, secara apa mengenai pengaruh independen A terhadap independen B gitu ya. Nah, Ya itu di dan bab 2 juga ya Pak? bab 2 ini buku panduan skripsi udah sendiri. Udah aku baca belum buku panduan skripsi? Buku Iya panduan Pak. skripsi. Nah, ada buku panduan skripsi bab 2 itu isinya apa? Sudah download di itu di e-kampus ya. Iya. Ya, buku baca buku panduan skripsi dulu di kampus ya. Pak, tapi maaf Pak, kalau yang di saya kan mau lihat jurnal yang sebelumnya di kampus tuh Pak, di library kampus. Jangan jurnal, lihat jurnal sama skripsi beda itunya. Skripsi Oh, panduan skripsi jangan jurnal, beda. iya. Nah, itu saya lihat skripsinya pas buka, kok banyak yang nggak bisa dibuka ya Pak, caranya gimana ya? Oh, ke skripsi mau nggak bisa dibuka. Skripsi nggak bisa dibuka. Oh, Ya, itu hanya abstrak sama daftar pustaka aja bisa dibuka. oh gitu. Ya, Kalau buku juga nggak bisa dibuka itu ya Pak, bebas. buku nggak bisa bebas dibuka. Buku kan harus Hmm, eh, buku kan harus ke pustaka. iya. Nggak, Ya. biasanya kan ada e-booknya gitu Pak. Ibu itu nggak tahu gimana tanya bagian pustaka. Oh Pustaka ada iya. nggak ibunya? Ya, ibu itu nggak sembarangan juga sih bukanya. Gitu. Kalau Kalau lihat saya, kalau lihat skripsi kamu datang ke pustakanya, jangan lihat di itu di internet. iya Datang sih ke lebih enak lihat pustakanya Pak. pustakanya, jangan di repository nggak bisa, hanya bisa lihat abstrak sama daftar pustaka aja lihatnya. Hmm, Terus jurnal, kalau jurnal bisa dibuka kan, jurnal bisa dibuka itu jurnal. iya Tapi bisa. skripsi nggak bisa, skripsi mah nggak bisa dibuka semua, dicontek semua orang lain. Iya sih Pak. Benar. Jurnal sama skripsi kan beda ya, beda Iya, sama. Jadi maka kamu baca buku panduan skripsi ya, hmm, download di kampus ya. iya Kemudian, Pak. kemudian urutan di bab 2 itu apa saja, bab 3 apa saja, bab 1, bab 2, 3 ada situ. Urutan itu ya aman kamu itu ya. Oh iya, Ya, ya. baik Pak. Ya, itu Berarti yang belum tiap belum hari saya, dikerjakan ya. Tiap hari iya kerjaan Pak. skripsinya, Iya tiap Pak. hari ya. Tiap hari. Jadi ada perkembangan terus ya. Iya baik Pak. Nanti saya apa benerin dulu bab 2-nya sesuai ini Iya, berarti. Kan saya iya. belum masukin juga nih hipotesisnya. Hipotesis Iya, dari ini berpengaruh ini juga belum masukin. belum begitu. Kamu aja belum itu kan masing-masing variabel itu. Jadi grand teori masing-masing variabel, mulai variabel dependen, dari itu masing variabel itu jelaskan konsep, definisi, berbagai sumber, kemudian pengukurannya berbagai sumber. Nah, mana kamu pilih di pengukuran yang ada itu mana kamu pilih itu apa makna di pengukuran itu, ya. Oh iya Pak. Kalau perhitungannya itu nanti di bab 3 ya Pak? Bab 2 juga, bab 2 kan Oh macam-macam itu. masukin juga. Bab 3 tuh Rumus tinggal juga. milih. Bisa di bab 2 tuh ada 5 pengukuran dari si A, si B. Nah, Hmm. dan juga namanya kajian teori. Dari 5 itu mana kamu pilih? Pilih Hmm. yang A, berarti yang A itu masukkan di bab 3. Oh iya. Di bab 3 itu bukan kajian lagi itu, hasil pilihan dari bab 2. Oh berarti iya Maka bab jangan lihat 3 jurnal. hasilnya ya. Iya, jangan lihat jurnal, jurnal beda lagi itu. Iya Pak. Iya. Pak kalau yang bab 1 ini Pak, kan saya masukin yang ini penjualan mobil ini nggak apa-apa Pak? Grafiknya Apa, saya. asal kamu bisa menjelaskan aja penjual mobil gimana perkembangannya. Itu jelaskan apa sih Hmm, betul-betul. Kamu kan bukan penjualan kan dependennya kan. Dependennya profitabilitas ya. iya Pak. Profitabilitas harus dijelaskan bagaimana profitabilitas di industri itu. Tingkat capai laba gimana. Hmm, Penjualan bukan yang utama, fokus utama kamu dependennya. independennya Dependennya ya. misalnya laba. Ini industri apa kamu? Otomotif. Nah, nanti karena apa, laba otomotif gimana labanya. Hmm,
penjualan laba gimana? Laba dan penjualannya. Tapi itu nggak mesti pakai gambar juga kan, Pak? Kalau pakai Penjualan kan nggak bisanya penjualan tinggi tapi belum tentu laba kan? Kamu kan fokus laba, iya iya, kan? iya, Penjualannya juga, tapi jangan lupa labanya. Karena kamu laba di bukan penjualan, iya, iya kan? iya, Pak. Penjualan sama laba, dua itu kamu jelaskan. Jadi kalau tadi labanya turun ada apa? Itu ya. Oh iya, Pak. Apa pengaruh itu? Pertanyaan seperti itu ya. Itu. Kalau yang labanya saya paling masukinnya ya kemarin tuh. Laba lah utama, Yang penjualan itu ini ya paling juga laba juga. Yang penjualan aja. Kan dia lah laporan-laporan keuangan otomotif itu. Dia berita-berita. Dia perkembangan yang kayak hasil gini, Pak, nih, penjualan. berdasarkan ini data gabungan Jadi industri. dia bikin grafiknya, bikin Oh, dibikin tabel. grafiknya. Iya, Hmm. tabelnya itu bikin. Jadi kamu Oh iya. jadikan tabelnya itu. Jadi tinggal dijelasin itunya ya, grafiknya itu ya. Iya, iya, iya. Tabel sama grafiknya itu. Hmm. Ya, Iya, Pak. Baik, Pak. Siap. Break ketahuan fenomenanya. Jadi sehingga perlu kamu perlu neliti kan. Iya. Jadi otomotif sekarang kan penjualan turun tuh otomotif itu. Laba pasti Iya, Pak. turun. Mm-mm. Laba turun. Makanya Kan saya turun otomotif, turun turun laba otomotif yang nyata ini tahun lalu juga turun tuh tahun lalu. 3 tahun tahun lalu pasca tapi krisis. lebih mending sih, Pak. Kalau sekarang tuh gara-gara COVID itu jadi makin turun juga. Iya, tapi sebenarnya kan turunnya itu kan ya walaupun mending kan sebenarnya bermasalah aja saat tahun lalu udah bermasalah kan. Iya, Turun, emang. turun, lah. Turun juga tambah COVID. Produksinya Kan makin turun juga. mobil, mobil itu tergantung itu kan tingkat ekonomi kan. Iya, benar, Pak. Tingkat ekonomi korupsi makin tinggi belum tentu juga mobil orang korupsi orang itu juga. Masa beli mobil sampai 100 nggak mungkin lah kan. Iya, Betul. Kamu melihat itu penjualan dan labanya di dalam satu tabel tuh penjualan dan laba satu tabel. oh iya, Tahun 2000 sekian laba berapa, apa penjualan berapa, laba berapa itu ya. iya, Pak. Satu tabel tuh. Satu tabel gue bikin grafiknya, bikin trennya ya. Iya, Pak. Nah, itu. Apalagi itu Nadia. Sementara itu aja dulu, Pak ya. Iya. Iya, Udah datang, kamu aja datang nih. Kamu sendirinya datang, nggak ada datang nih. iya, Pak. Nggak tahu pada ini makin sini makin Mungkin itu, liburan akhir tahun kali. iya mungkin, Pak. Libur kita. Tapi sempronya jadinya gimana, Pak? Kan kalau itunya Wah, kan kita di target juga ya, Pak. Ada batas waktunya atau gimana? ya kamu kalau semester harus target kamu satu semester harus selesai ya. Iya, Jadi jadi kalau usahakanlah sempronya kalau bisa apa minggu depan udah terakhir minggu satu lagi saya udah cuti itu saya cuti tanggal 21 19 sudah nggak masuk oh, saya dan 11 Desember udah sampai nggak masuk sampai kapan Pak cutinya? sampai tanggal 3 Januari. Oh, sekalian tahun baru ya, Pak. Iya, Hmm, tahun ini cuti saya udah capek juga saya pengen jalan saya. iya, Pak. Oh, bukan Jalan risiko kemana nih, Pak? saya jalan ke Sumatera aja kan COVID kan nggak berani di pesawat saya lewat darat aja Oh, saya kan ke Padang ke Sumbar iya. Padang naik naik kendaraan aja pelan-pelan aja kan pengen refreshing sekalian kan. Iya, benar, Pak. Ramai banget tuh pasti, Pak, pas malam tahun Ya, baru. tapi nggak tahu nih, rame nggak besok ini ya? Soalnya Eh, nanti katanya cutinya dipotong lagi kan, Pak? 3 hari. untuk PNS, Iya sih, emang. kalau ke swasta kan cuek aja deh. Kalau dia punya usaha sendiri kan nggak ada hubungan dengan itu kan. Iya, benar. Kalau orang Padang kan banyak banyak pedagang, banyak jadi dosen, banyak jadi orang Padang tuh profesi kalau nggak guru dosen, kalau nggak jadi pedagang nih. Kan. Terus jadi pegawai orang Padang tuh ada juga, tapi nggak banyak jadi pegawai, nggak banyak lah mereka jadi pegawai. Mereka pengusaha banyak, pengusaha Iya, yang kecil sampai yang gede kan.
Teman saya juga rata-rata sama Pak. Iya, orang Padang juga. Iya, ada yang jadi dosen, omnya dosen. Iya, itu cocok profesi orang Padang tuh cocok jadi dosen ya, jadi guru, buka usaha sendiri. Terus kalau jadi pegawai paling waktu muda, lama-lama keluar dia tuh nggak tahan. Apalagi jadi Tapi PNS. sukses-sukses Pak. Apa? Sukses-sukses. Iya, apalagi jadi PNS, paling malas itu. Udah Ya, senengnya kerja keras ya Pak. iya, jadi PNS terus jadi aku cari perusahaan, paling jadi perusahaan itu 5 tahun pertama, habis itu udah mikir ya, bikin usaha apa. Orang Padang tuh kalau kalau keluar dari pekerjaan tetapnya pasti dia bisnis tuh. Iya, enakan bisnis Pak, nggak Iya, pusing. ya bisnis itu kan modal bisnisnya pertama ya bisa berhitung ya, bisa berhitung. Iya, Yang kedua ramah ya, ramah, eh, humble, senyum banyak ke orang, terus suka bantu orang lain, terus orangnya ikhlas. iya, Itu aja, itu banyak teman kan, banyak teman. Jadi ra- jadi gampang berteman lah, ya, gampang berteman. Terus juga banyak ngobrol kan, itu ngobrol bukan ngobrol itu, ngobrol yang ngobrol bisnis. ya, yang berguna lah ya. Nah, itu modal kalau ke bisnis kayak gitu modalnya. Eh, Gampang lihat peluang, jeli lihat peluang kan. Misalnya sama Iya, COVID ini apa? Jual online kan, jual online. Bikin iya Pak, rendang, makin banyak tuh Pak. iya, jual bikin rendang. Sekarang yang laku itu kan jual makanan online laku sekarang. Orang malas keluar kan. Iya bener Pak. Nah, keluar. Nah, itu orang Padang banyak di situ sekarang itu. Jadi banting setir nggak perlu punya toko, sedang di rumahnya sih banyak banget ada pedagang Yang juga. banyak banget yang mesen ya Pak ya. Iya, banyak pesan dan itu dijaga pesanan online itu dijaga sekali sekali kita nipu nggak ada lagi yang mau memesan itu. Online itu hati-hati itu, online itu memang nggak ada yang mengawasi kan. Kita dengan Iya, Allah aja. Jadi kalau kita suka nipu ya berarti kemana-mana tuh. Karena di dunia maya itu kalau sekali kita misalnya orang beli barang A itu nggak dikirim ya, nah, itu iya, dikirim barang rusak, udahlah habis tuh karena dunia maya itu cepat banget informasi itu dalam sekian detik langsung kemana-mana tuh. iya bener Pak. Nah, jadi dibilang jangan beli ini, udah cepat banget beredar kemana-mana. Orang langsung Bener banget tandain. itu Pak. Jadi kalau orang yang sifatnya bukan pedagang, misalnya penipu ya jadi pedagang itu sebentar tuh. Udah pasti Iya, jadi Bang. Pedagang tuh harus harus itu nggak boleh nipu ya, harus jujur ya. begitu pasti banyak variasinya ya Pak. Iya, terus inovasi banyak. Jadi Mm-mm. kalau jual makanan tuh banyak inovasinya. Terus harus tahu selera konsumen kan. Itu aja. Jadi orang Padang tuh gitu. Orang Padang tuh kalau merantau bukan jadi pegawai dia, buka usaha, usaha ya. Iya, Saya aja yang jadi dosen. Kalau nggak, pokok kalau nggak pedagang jadi dosen dah. Jadi kalau nggak jadi dosen Bapak usaha dong. iya, kalau dosen usaha kan. Dulu kan kerja di bank pemerintah. Pemerintah Oh iya, sebelum bank pemerintah saya jadi dosen dulu, dosen di negeri. Terus keluar coba di bank pemerintah. 8 tahun bank pemerintah, enakan jadi dosen kan, boleh lagi dosen. Terus ada bisnis kecil-kecilan, terus sekarang dosen aja saya capek juga bisnis itu. Ya, dosen iya, juga capek kan. Udah dosen kan, dosen ini kan bebas nih, sama kayak pedagang dosennya. Bisa iya banyak kemana-mana. waktunya ya Pak, bisa ngatur waktunya. Iya, ngatur waktu bisa kemana-mana. Nggak Mm-mm. terikat. Tapi kalau jadi pegawai kan terikat banget tuh. Bisa cuti Bener Pak. dipotong, wah, langsung nangis kan. Kalau kita mau nangis ngapain? Dipotong tetap libur kan. Iya bener. Tetap libur kita. Kalau yang Iya, cuti potong itu kan kalau pegawai PNS sama iya pegawai bener. BUMN kan, pegawai BUMN, PNS, pegawai swasta itu baru. Jadi Iya. kalau dia dosen, guru, sama pedagang, pengusaha, nggak ngaruh itu. Iya Pak, termasuk saya nih Pak, dipotong cutinya. Kamu kerja di mana sekarang Putri? Lupa saya. Di Di Mandiri ya? Mandiri, iya Pak. Oh, Mandiri kan? Mandiri juga sama Mm-mm. itu. Iya, Coba saya kalau juga udah kamu seneng loh Pak. ya, coba kalau kamu buka bisnis usaha ya, hasil dapat banyak, kamu lebih bebas. Kalau jadi pegawai kan gaji itu aja tiap bulan kan. Iya bener Pak. Menang di gaya aja, menang gaya, menang Iya, penghasilan, menang status, menang gaya. Tapi kalau kamu bisnis kan
buka bisnis apalah, dibuka online macam-macam, jasa apa kamu buka ya. Nah, itu duitnya pasti jauh lebih banyak pada bekerja di bank ya, jadi pegawai di kantoran. ya, kantoran. Kamu nanti lama-lama bisa bikin kantor sendiri, bisa juga. Amin, Pak. Bisnis sudah jalan, bikin kantor kan. Kamu Ya, bisa juga amin. bergaya tiap hari kan, di kantor. Bisa penampilan sekarang, bisa penampilan sekarang bisa kamu lalui nanti kalau udah usahanya. Itu banyak tuh yang orang Pak dimulai di rumah kan, buka usaha terus dimasukkan di internet kan, di IG, di apa, di Line, di mana kan, di Facebook ya. Tapi awal-awal memang susah, tapi kalau kita harus ada apa, cepat itu ada yang kemarin tuh yang anak tetangga apa, anak tetangga satu di Padang loh, cari sama suaminya kan bingung tuh. Iya, Oh Pak. sekarang dia langsung ini bikin masakan, di foto ditaruh di IG Instagram. Oh laku keras sekarang, sibuk dia Oh, ngurusin itu. Wah tadinya pusing nih tuh, jadi dia kan kerja. Waktu iya. suami itu dia kerja jadi pegawai. Dia bilang pegawai nggak ngapain lah pegawai itu, buka bisnis masakan online itu. Udah Iya. masakannya mantap-mantap deh. Orang Padang kan bisa masak tuh. Oh, iya, Pak. Rendangnya, wow. Beda itu, Pak, bikinannya. Foto, fotonya di setiap masakan yang baru dibuat ditaruh di IG. Orang tinggal nunjuknya, kamu yang ini, udah jalan itu. Sekarang katanya sibuk dia tinggal di Batam tuh, sibuk nulis layani pembeli-pembeli online itu. Kalau orang sekarang malas keluar, malas masak kan. Iya. Itu suami istri kerja, ngapain dia Jadi, masak? Pesan aja mm-mm. kan, Iya, benar, Pak. pesan aja. Pesan satu porsi bisa makan 2 kali itu, tinggal masak nasinya kan. Iya, benar. Maksudnya lebih irit malah. Dia melayani itu sekarang itu. Dan pegawai buru-buru di Batam itu pakai online aja. Tapi Iya, sebilang tuh iya. dia jangan sekali nipu ya di online itu ya. Enggak, hati-hati dengan selera, jangan sampai selera kita rusak. Jadi kita cicipi kalau enak, memang enak di lidah. Jangan sampai yang kalau masakan itu bikin bangkrutnya kan kadang kan pengelola itu nggak tahu rasa. Iya, benar, Pak. Nah, jadi bikin restoran itu harus punya cita rasa yang tinggi dari pemiliknya. Jadi dia mencicipi itu lidah itu tajam gitu, mencicipi mana enak, dia bisa membedakan mana enak mana enggak. Kalau enggak jangan bikin restoran, bisa bangkrut restorannya. Itu. Jadi itu owner seperti itu, jangan sampai owner nggak ngerti makanan, buka restoran, nanti yang enak-enak tuh itu suka-sukanya pegawai, cepat hancur itu, cepat hancur. Iya, Ya, benar. Mm-mm. karena restoran itu biasanya kalau pemiliknya itu nggak ngerti apa-apa, dia sewa kokinya, dipajak koki restoran lain, itu umurnya pendek tuh bisa. Begitu kokinya pindah tempat lain lagi, udah tutup restorannya. Nah, Maka itu Pak, owner itu, skill yang paling sulit. iya owner itu bisa masak juga, owner bisa masak, punya rasa cita tinggi. Nah itu pemilik restoran itu kalau enggak jangan coba buka restorannya. Habisin duit itu di BSD berapa banyak tuh restoran dibikin gede, tahu bangkrut tutup. Kenapa? Karena pemiliknya nggak ngerti masakan. Dia begitu dapat koki yang koki yang enak dipajak tempat lain, dibikin restoran gede. Begitu kokinya kerja situ, sebulan 2 bulan dia nggak betah, pindah, langsung tutup restorannya. Iya, benar. Iya, maka pemilik restoran itu harus bisa jadi koki, kalau itu jangan coba-coba. Jadi kalau kokinya keluar, sementara dia bisa gantiin dulu. Mm-mm. Benar, Gantiin Pak. dulu. Kalau nggak bahaya mah. Ya. Kalau orang Padang kan, semua orang Padang itu, pemilik orang Padang itu kan cita rasa tinggi, dia bisa masak. Pemilik restoran Padang itu. Tidak ada satupun pemilik restoran Padang itu nggak bisa masak, pasti bisa masak. Dia bisa masak enak, kalau nggak itu nggak bisa. Kalau Cina-Cina bikin restoran kan dia nggak bisa masak, bikin restoran cepat tutup kan. Iya, benar. YouTube dia itu juga orang banyak duitnya banyak, bingung bisnis apa, buka restoran, terus sebentar tutup itu, tutup sepanjang kecuali koki gaji gede ya, Iya. koki gede, udah tutup langsung. Itu saya ada restoran di sini ya dekat BSD, saya tinggal di BSD, ada restoran itu yang apa yang dibuka enak sekali, satu kali segitu udah nggak enak, wah ini koki pasti berhenti ini, udah sepi langsung. Sepi langsung. Saya tanya ini kok bisa berubah, diam aja pelayan itu. Kok bisa berubah mas, rasanya mas nggak senak dulu, situin aja. Pelayan diam aja. Habis itu Hmm. nggak situ lagi, lama sepi tuh, kayak restoran. Ya, karena kokinya berhenti, kayaknya gitu deh ya. Kalau Iya, pada beda tangan, Pak ya. Beda tangan, beda rasa.
Kalau bisnis restoran itu sensitif, tidak merasa. Sama kalau bisnis, kalau garment juga sama. Garment itu kalau buka toko pakaian, toko pakaian jadi ya, juga sama itu. Kalau punya toko pakaian jadi itu, kalau pemiliknya nggak ada jiwa 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 fashion ya, jiwa Iya untuk pasti cepet ya, dia itu turun tutup. ya. Dia Mm-mm. tahu mana model yang bagus, mana model yang mau tren, feelingnya ada di situ ya. Warna-warna yang cocok itu mana untuk lingkungan, dia harus tahu gitu. Itu ada juga teman saya buka butik yang dia nggak ada hobi di situ, sudah tutup langsung, rugi jutaan, ratusan juta ruginya. Iya. Buka butik itu harus, butik itu owner harus bisa bikin baju, harus tahu selera, harus tahu model. Kalau nggak jangan buka butik, habis deh ya. Iya. Iya, buka butik deh, pasti hancur butiknya. Negara Iya. di sini ada juga tuh buka butik, istrinya suka fashion itu kan, buka butik bagus itu kan. Jalan sampai sekarang ya. Iya harus Jadi up to date fashionnya. iya harus sesuai hobi lah, hobinya. Gitu Mm-mm. ya. Ya, ada lagi Mbak Nadia, lagi mau bertanyakan. Udah Pak, sementara itu Lanjutkan ya. dulu. Iya nanti saya Lanjutkan lanjutkan. ya. Iya. Mungkin jangan sampai berhenti ya. Tiap Iya. hari skripsi dilihat ya, dibuka terus ya. Baik Pak. Tiap hari dibuka lah, buka kalau laptop terus lihat skripsi. Cepat selesai. Ya. Iya Pak. Oke, oke Nadia ya. Oke, Pak nanti kalau nggak ada saya lagi, harus email ke Bapak nggak itunya dokumennya? apanya? Nanti aja. Oh Setelah nanti selesai aja. semua baru. Kalau udah selesai semua bahasa 1, 2, 3, baru kamu email saya. Oh ya siap Pak. Email saya nanti terus kamu daftar ujian sempro ya. Cepat ya. Kalau ujian sampelnya berarti offline atau online juga Pak? Online sempro Oh online. 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 Ya. Ya siap Ya, Pak. cepat aja ya. Semoga cepat Ya. ya Pak. Ya, oke. Ya, Ya, di pasti samping itu Pak. kamu ya, itu cicil ambil datanya cicil ya. Iya, Laporan keuangan udah kamu kumpulin, laporan keuangannya udah. laporan keuangan masih sedikit sih Pak, baru 1, 2. Jadi gini, tiap hari kalau skripsi kamu lihat, kalau lagi nggak mood untuk menulis, paling tidak kamu ngumpulin data, mendownload laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Mhm. Itu ya. Oh iya Pak. Ya, misal hari ini lagi nggak mood nih, udah kau download laporan keuangan aja. Laporan keuangan kamu di Bursa Efek itu. Iya Download. udah. Mhm. Jadi jangan kosong lah tiap hari itu lihat deskripsinya, ya. Iya Pak. Terus kalau nggak mood juga, paling tidak kamu ketikan kalimat kamu lihat lagi. Ketikannya, kalimatnya tidak cek lagi. Tambah Iya, referensi. Itu caranya, ya. iya Pak. Tiap hari lihat, selesai. Lihat 4 bulan selesai itu, 4 bulan. Bagi sekarang ya, sekarang itu internet kan nggak luar biasa, ya. Bisa Iya Pak. dilihat mana ya. Kena dia ya. Iya insyaallah Pak. Oke, Cepet ya cepat selesai. ya. Iya Ya, siap udah. Pak. Ini saya Ya. stop sharing-nya dulu ya Pak. Oke, silakan. Di stop aja dulu, ya. Bisa stopnya, bisa. Bisa Pak. Cuma emang agak lemot ininya. Udah, itu kamu pulang kantor jam berapa di rumah? Saya pulang kantor rata-rata malam terus Pak. Waduh, malam Lagi jam malah berapa? udah mau akhir tahun. Oh iya ya. Iya. 1 minggu kan nggak masuk kan? 1 minggu kembali deh skripsinya ya. Oh iya. 1 minggu ya. Ya, Iya. gitu. Makanya saya kalau ada waktu banyaknya pasti hari Sabtu aja sih Pak. Kalau nggak Minggu pas Oh, weekend. iya iya. Iya. Ya skripsi dulu deh yang prioritas utama skripsi dulu kalau di rumah ya. Iya Pak. Yang lain jangan dulu ya, skripsi dulu deh, terus cepat lulusnya. Iya siap Pak. Jadi jangan kamu prioritas lain deh, skripsi aja fokus utamanya. Iya Jadi Pak. yang lain ditunda dulu aja. Mau ketemu siapa kayak kalau nggak penting-penting aman, ya tunda aja ya. Iya Skripsi Pak. aja dulu ya. Iya Ya siap. supaya lebih ada motivasi ya. Kalau nggak nanti nggak kepegang tuh skripsi itu ya. Penyakit anak sore itu kan kalau kerja skripsi nggak kepegang. Nah susah itu mereka nulis. Nah S2 juga sama tuh S2 itu. Oh lu kalau nggak kejar nggak datang-datang dia malah. Iya Pak Malas. emang. Mhm.
Kalau skripsi itu nggak susah gitu. Kalau mau dikerjain bisa selesai itu. Kalau semangat nih ngerjain selesai gitu ya. Iya. Ya. Sayang lah kalau hanya skripsi nggak ada skripsi kamu ketunda skripsi itu cuma 6 SKS kan. Sedangkan sedangkan SKS-nya 144 144 kan. Hmm. Masa kalau skripsi nggak selesai satu kan konyol juga ya. Iya. Gitu ya. Iya. Iya Dan pas sampai banget. iya sampai skripsi nggak selesai. Coba deh ya. Coba kamu fokuskan skripsi dulu deh ya. Ini dia ya. Iya Pak, siap, baik Pak. Iya. Iya, iya, siap. Jadi minggu depan bisa nggak bab 2 selesai? Minggu depan insya Allah Pak, saya ini Ya, selesaiin dulu. ya selesai bab 2 minggu depan ya. Iya Pak. Dengan melihat sistematika di panduan skripsi ya. Iya Pak. Ya, iya oke. Oke Nadia. Ya, Iya, makasih banyak ya Pak Sparta ya Pak. ya sama-sama Nadia. Saya live ya Pak ya. Ya silakan Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.